Allah juga ngasih buku petunjuknya. Nah, maka kata Allah, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk itu, maka tidak akan merasa khawatir dan tidak akan merasa yahzan atau merasa sedih. Dan kita sudah tahu seluruh masalah hidup manusia berasal dari dua. Kalau enggak takut, sedih. Coba lihat aja. Ustadz, masalah hidup saya beda Ustadz. Saya masalahnya utang. Utang itu termasuk mana? Sedih atau takut? Takut. Takut ditagih gitu kan ya. Takut ditagih, takut ketemu orang yang ngutangin. Begitu enggak orang-orang yang ngutang? Ngutang sama tetangga, lihat tetangga keluar, dia masuk. Itu rasa takut. Kalau enggak rasa takut, rasa sedih. Rasa sedih itu apa? Ya rasa sedih itu dari dalam hati. Di dalam pembahasan tafsir, para ulama mengatakan al-khauf, rasa takut itu dari luar. Jadi dari luar, dari kharij, dari luar. Sedangkan yahzan itu dari dalam. Jadi dari dalam muncul rasa sedih, dari luar muncul rasa takut. Maka kalau kita berpegang pada Al-Quran, semuanya tidak ada susah, semua tidak ada sedih. Di dalam Al-Quran lagi, ada cerita lagi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia lagi. Di dalam surat Toha. Di dalam surat Toha ada dengan lafaz yang berbeda. Famanit taba'a hudaya. Famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Sesungguhnya siapapun yang mengambil hidayah daripada Allah, yaitu adalah Al-Quran, tidak ada yadillu wala yashqa. Apa itu yadil? Yadillu itu adalah tersesat. Yashqa itu apa? Sengsara. Berarti kalau tadi khauf dan yahzan. Khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini yadillu wala yashqa. Apa maksudnya? Ulama-ulama ngasih tahu, kalau Anda ambil petunjuk daripada Allah, maka di dunia Anda tidak akan merasa sengsara dan di dunia Anda tidak akan merasa tersesat dan di akhirat Anda tidak akan merasa sengsara. Sama, orang takut itu pasangannya adalah sesat. Kalau orang sudah takut, dia pasti tersesat. Contoh, dia takut, dia nggak punya pengetahuan. Orang takut kan karena nggak punya pengetahuan. Bisa difahami ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kenapa orang bisa takut? Karena nggak punya pengetahuan. Kalau punya pengetahuan nggak akan takut. Contoh, orang zaman dulu naik eskalator aja takut. Betul. Masih lihat nenek-nenek lihat eskalator takut. Kenapa dia lihat eskalator takut? Karena nggak punya pengetahuan. Zaman dulu orang-orang ketika lihat internet, setan apa ini? Gitu kan ya. Ketika lihat TV, orang bilang apa? Itu adalah kotak setan. Kenapa? Kotaknya bisa bergerak-gerak. Karena dia nggak punya pengetahuan. Orang nggak punya pengetahuan pasti takut. Maka ketika saya dulu ketika belum muslim, lewat depan kuburan saya takut. Kenapa saya takut? Ada kuntilanak. Ada setan. Ada gendruwo, ada tuyul, gitu kan ya. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan. Begitu saya punya pengetahuan, lewat kuburan biasa aja. Kenapa? Saya lebih takut lewat daerah preman, serius, daripada lewat kuburan. Karena kalau kuburan, misalnya ya, kalau ada setan yang muncul misalnya, ajak kenalan aja. Tapi kan takut tuh satu wajahnya kan mengerikan. Tahu kenapa setan wajahnya mengerikan? Karena dia kaget juga ngelihat Anda. Jadi sama-sama kaget itu. Gitu kan ya. Nah, maka Allah bilang kalau khusus dalam urusan perjinan itu kata Allah apa? Kalau Anda ketemu jin dan kemudian segala sesuatu, Anda tinggal ta'awudz. Kalau Anda ta'awudznya benar, Anda takut sama Allah, kata Rasulullah, dia akan jadi sekecil lalat lalu kabur. Akan jadi sekecil lalat lalu kabur. Coba bayangin. Itu kan kata Allah. Tapi kalau preman ketemu, ada orang jahat ya, perampok ketemu, kita ta'awudz, dia deketin kita. Terus dia bilang, lu ngomongin gue. Bisa dipahami sekalian. Takut itu karena nggak paham. Maka kalau takut, kalau orang nggak paham, gerakannya pasti ngasal. Bisa dipahami ya. Di rumah takut ngelihat misalnya ada ranting bergerak, dia kira setan, lari. Tersesat itu namanya. Orang tersesat itu adalah dia pergi ke tempat yang nggak benar. Atau berbuat sesuatu itu tidak tepat. Maka takut itu pasangannya pasti adalah tersesat. Kalau orang sedih pasangannya sengsara. Sama enggak? Sama. Al-Quran tuh konsisten.
Famanittaba'a hudaya falayadillu walayasqa. Kalau Anda mengambil Al-Quran, kata Allah, maka tidak akan ada rasa Anda tuh tersesat di jalan. Gak ada. Anda itu gak akan ngacau hidup Anda. Dan Anda tidak akan sengsara hidupnya. Karena sengsara itu dari hati, bukan dari fisik. Betul atau betul? Kalau dari fisik itu Anda cuma bisa tersesat. Tapi kalau sengsara itu dari hati. Makanya ada orang-orang kaya, ada orang-orang punya mobil banyak, ada orang rumahnya luas tapi sengsara. Ada nggak? Banyak, serius deh. Coba Anda, siapa ada di sini psikolog ada nggak? Ada nggak psikolog? Kalau nggak ada, Anda tanya ke psikolog. Siapa yang datang ke psikolog? Orang kaya atau orang miskin? Ya karena orang miskin gak bisa bayar, jelas. Tapi intinya gini, orang kaya bisa sengsara sebagaimana orang miskin bisa sengsara. Artinya apakah orang-orang kaya itu gak sengsara? Bisa, karena sengsara bukan masalah fisik. Tapi masalah apa? Masalah hati. Sama orang-orang miskin bisa tersesat, orang kaya juga bisa tersesat. Karena tersesat itu masalah apa? Masalah fisik. Yang satu masalah non fisik, satu masalah fisik. Tapi kalau pakai Al-Quran, mau dia kaya, mau dia miskin, dia tidak akan tersesat, dia juga tidak akan sengsara. Dan Allah lanjutkan di dalam surat At-Toha berikutnya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang melupakan, yang tidak ingat, yang mereka menolak daripada ayat-ayat Al-Quran, maka Allah kata di dalam Al-Quran, aku pastikan kehidupan di dunia mereka susah. Apa kata Allah? Aku pastikan. Aku pastikan kehidupan di dunia mereka susah. Kalian gak ingat kata Allah kisah Adam. Dia cuma mendekati satu pohon aja. Satu larangan Allah. Dia langgar, itu menyebabkan kesulitan dia berlipat-lipat. Di dalam Al-Quran kesulitannya apa? Mulai dari auratnya terbuka. Lalu kemudian dia harus kemudian menghadapi syaitan, menghadapi iblis. Dia harus kemudian bertugas banyak. Itu cuma gara-gara satu hal yang dia langgar. Lah kalau manusia sibuk ngelanggar Al-Quran, Allah katakan waman a'rada an dzikri, siapa yang menolak dari Al-Quran aku turunkan itu tadi, fa innalahu ma'isyatan dongka, wajib bagi dia itu kesulitan di dunia. Wajib bagi dia kesulitan di dunia. Bisa dipahami maksudnya. Itu bukan kata Felix loh. Itu kata siapa? Allah. Dan nggak cukup sampai di situ. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka, orang-orang kayak gitu akan dikumpulkan oleh Allah. Sudahlah di dunia susah, di akhirat dikumpulkan Allah dalam keadaan buta. Bisa dibayangin? Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Anda tahu nggak sih? Manusia itu takut karena nggak punya ilmu, betul? Itulah kenapa orang yang matanya ketutup itu takut. Karena dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Alias dia nggak punya pengetahuan tentang apapun di sekeliling dia. Makanya takut banget. Itu normal pada manusia. Dari kecil Anda nggak perlu ngelatih anak Anda untuk takut pada gelap. Mati lampu, anak kita pasti teriak. Bahkan saking takutnya mereka tidur nggak mau kalau lampunya hidup. Kenapa? Karena ketakutan terbesar pada manusia adalah ketika dia tidak tahu apa-apa. Makanya ketika saya baca surat Al-Baqarah ayat 20-an ke atas itu, ketika Allah mengazab orang-orang munafik itu ngeri banget. Allah katakan Allah cabut mata mereka, Allah cabut pendengaran mereka. Itu ngeri sekali tuh. Kenapa? Anda nggak bisa lihat, Anda masih punya kuping, Anda masih bisa tahu. Oh ada orang di dekat saya. Oh ini ada orang banyak nih karena suaranya banyak. Oh ini ada ini. Tapi kalau coba kuping gak ada, mata gak ada. Itu kayak Anda bukan orang. Anda takut terhadap apapun. Karena kalau ada orang sudah gak bisa ngelihat, itu dia takut terhadap apapun. Kenapa? Karena dia gak ngerti di depan dia tuh ada apa. Apakah ada jurang? Apakah ada api? Apakah ada jarum dan segala macam, dan itu bisa kemudian membuat diri dia bahaya kan gitu kan ya. Maka Allah katakan wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bapak Ibu sekalian, buta di dunia Anda masih banyak yang bantu. Buta di dunia Anda masih bisa pakai tongkat. Ya kan ya? Buta di dunia, buta di akhirat. Coba bayangin. Lah orang yang ngelihat aja panik. Di dalam Al-Quran kan ya.
Surat Al-Hakumut Takatsur, itu kan Allah katakan kepanikan terbesar orang-orang kafir itu ketika melihat yaumul kiamah. Maka ada di antara yang mereka bilang, lebih baik saya nggak usah hidup. Ada yang bilang, lebih baik saya debu. Ada yang bilang, kenapa saya nggak berbuat soleh? Itu paniknya mereka ketika ngelihat yaumul kiamah. Bayangin di yaumul kiamah ada yang buta. Di saat orang teriak-teriak yang lain dia buta. Kengerian dia berkali-kali lipat. Gara-gara apa? Gara-gara dia menolak Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia Allah sempitkan kehidupan dia dan di akhirat dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Enggak cukup hanya itu, digambarkan percakapan orang buta tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata orang-orang buta kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Ya Allah, kok saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Ya Allah, kenapa saya nggak bisa ngelihat ya Allah? Padahal di dunia saya ngelihat semua. Kenapa sekarang saya buta? Di waktu saya paling memerlukan penglihatan, hilang penglihatan saya. Dia bilang, kenapa nggak di dunia aja saya buta? Lah ini, pas saya paling perlu-perlunya, hilang. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kalian. Kalian nggak tahu. Kalian gak ngerti dulu di dunia ketika kalian masih punya mata, ketika kalian masih punya kuping, ketika kalian punya segala-galanya. Atatka ayatuna, datang kepada kalian ayat-ayat kami. Dibacain sama ustadz, dibacain sama kiai, dibacain sama bu guru, dibacain sama semua orang. Ini ayat Allah. Lalu kemudian fanasitaha, dan kalian anggap itu biasa aja, kalian lupain aja. Bukan orang kafir loh nih orang-orang. Ini bukan orang kafir, orang kafir urusannya lain. Ini orang-orang muslim. Ini orang-orang muslim. Ini orang-orang beriman. Yang mereka dikasih ayat-ayat Allah, kemudian mereka lupakan. Mereka nggak mau pakai, mereka anggap biasa. Mereka bilang, aku punya pendapat yang lain. Kan gitu kan ya, aku punya informasi yang lain. Aku punya hal-hal yang lain. Lebih bagus zaman bapak saya dan seterusnya. Atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika yauma tungsa. Maka kalian hari ini dilupakan oleh Allah karena kalian melupakan ayat-ayat Allah. Gitu kan ya? Makanya pernah ditanya sama seseorang, apa yang dimaksud dengan melupakan ayat-ayat Allah atau melalaikan ayat-ayat Allah yang menjadikan Al-Quran itu mahjur, menjadi yang dilupakan. Kata ulama, ini agak serem nih kata ulama. Kata ulama, yang termasuk melupakan ayat-ayat Allah adalah sehari saja Anda tidak ada Al-Quran di situ. Itu udah termasuk melupakan.